Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Feli dari kelas 11 MIPA 4 absen 16. Di sini saya akan menjelaskan termoregulasi atau mekanisme pengaturan terkontrol untuk mempertahankan temperatur atau suhu tubuh. Tubuh kita punya yang namanya set point atau titik setel bagi kadar cairan, ion, dan elektronik ataupun temperatur. Kalau misalkan terlalu rendah atau terlalu tinggi, tubuh kita akan melakukan homeostatis melalui mekanisme umpan balik negatif, yaitu saat terlalu rendah set point itu akan ditambah, tapi saat terlalu tinggi atau berlebihan dari set point akan dikurangi. Selain itu, kita juga memiliki set point untuk kadar cairan di dalam tubuh. Tubuh kita juga memiliki set point untuk temperatur atau suhu tubuh, yaitu normalnya adalah 36 sampai 37 derajat Celcius. Jika temperaturnya lebih rendah dari temperatur pada saat set point, maka tubuh akan melakukan upaya untuk meningkatkan temperatur. Sebaliknya, jika temperatur terlalu berlebihan atau melebihi temperatur pada saat set point, maka tubuh akan melakukan upaya untuk menurunkan temperatur di dalam termoregulasi itu, melibatkan stimulus atau rangsangan, kemudian melibatkan reseptor. Reseptor ini yang menerima rangsangan, lalu ada regulator yang mengatur apakah nanti suhu ini akan dinaikkan atau diturunkan. Kemudian akan diteruskan ke efektor. Efektor ini akan memberi respon sesuai pengaturan yang diperintah regulator. Bagaimana mekanisme termoregulasi pada tubuh kita? Mari kita bahas bersama-sama. Pada saat temperatur tubuh kita tinggi, merupakan stimulus atau rangsangan yang nantinya akan diterima oleh reseptor. Reseptor yang menerima rangsangan ini ada dua, yaitu hipotalamus atau Ruffini. Untuk Ruffini ini adalah reseptor yang terdapat pada kulit yang berperan dalam mendeteksi peningkatan temperatur udara. Sedangkan untuk hipotalamus, ia mendeteksi jika ada peningkatan pada darah. Di sini kita akan menjelaskan yang pertama, ada pembuluh darah di kulit. Pembuluh darah kapiler yaitu arteriola di sekitar kulit akan mengalami vasodilatasi. Vasodilatasi adalah pelebaran pembuluh darah sehingga banyak darah yang menuju ke situ. Hal itu membuat kulit menjadi memerah. Tujuan dari vasodilatasi adalah untuk mengeluarkan panas. Jadi, panas dari dalam tubuh akan keluar melalui radiasi lewat permukaan kulit. Kemudian, efektor kedua ada kelenjar keringat. Dengan adanya peningkatan temperatur akan membuat kelenjar keringat menjadi aktif untuk mengeluarkan keringat. Keringat yang dikeluarkan adalah keringat hipotonik, di mana komposisi airnya lebih banyak daripada zat terlarut. Ketika keringat sudah mencapai permukaan kulit, air yang berada di dalam keringat itu akan menguap dan membuat suhu di permukaan kulit menjadi turun. Efektor yang ketiga yaitu otot arektor pili. Otot arektor pili ketika terjadi peningkatan suhu, otot akan mengalami relaksasi. Otot arektor pili ini bertanggung jawab dalam membuat rambut apakah berdiri tegak atau menurun. Karena otot arektor pili ini berelaksasi, hal itu akan membuat rambut di kulit menurun. Dengan menurunnya rambut itu akan membuat panas menjadi tidak terperangkap. Bagaimana jika temperatur dalam tubuh rendah? Jadi, temperatur dalam yang rendah itu akan ditangkap sebagai rangsangan atau stimulus yang akan diterima oleh reseptor. Selanjutnya, efektor pertama yaitu pembuluh darah di kulit. Saat temperatur rendah akan membuat pembuluh darah kapiler yaitu arteriola akan mengalami vasokonstriksi. Vasokonstriksi yaitu penyempitan pembuluh darah sehingga panas di dalam pembuluh darah akan terperangkap. Efektor yang kedua yaitu kelenjar keringat. Ketika terjadi penurunan suhu tubuh, kelenjar keringat tidak aktif untuk mengeluarkan keringat. Efektor ketiga yaitu otot arektor pili. Ketika suhu turun, otot arektor pili akan berkontraksi dan menyebabkan rambut di kulit tegak. Hal ini akan membuat panas tetap terperangkap. Yang keempat ada efektor otot rangka, di mana saat terjadi penurunan suhu tubuh membuat otot rangka menjadi bergetar atau menggigil. Saat menggigil itulah akan terjadi pergesekan antar sel otot sehingga akan menghasilkan panas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.